Utama ini yang paling banyak adalah dolar. Sekitar hampir 90% dari seluruh utang pemerintah itu berdenominasi dolar. Bahkan utang terhadap perusahaan Cina pun kebanyakan berdenominasi dolar, bukan yuan. Nah, yang kedua itu euro, yang ketiga yuan. Ini tambahannya sekitar berapa? 2.600 dengan 2004 1.300, berarti bertambah 1.300 triliun selama era SBY. Tapi kalau Jokowi, kita lihat aja dari 2014 ke 2024, itu tambahnya adalah 6.241 triliun. Ini bukan soal sentimen mendukung Pak SBY lalu anti Pak. Enggak, ini kita sebagai belajar ekonomi fakta saja. Utang era SBY tambahannya itu 5 kali lipat. Dalam informasi disebutkan bahwa utang yang 8.353 triliun itu terdiri dari dua bentuk. Yang pertama bentuknya adalah surat berharga negara, SBN. Apa itu? Itu artinya pemerintah berutang kepada kertas. Ya, mungkin sederhananya begitu. Pemerintah berutang kepada kertas, tapi kertas ada yang memiliki. Beda dengan loan, pinjaman. Pinjaman itu pemerintah langsung kepada pihak tersebut untuk berutang. Bisa bank, bisa pihak asing. Pihak asing ya macam-macam, bisa negara, bisa konsorsium atau lembaga internasional ya, Bang. Nah, kemudian dari pinjaman dan SBN itu ada yang berdenominasi. Ini penting kata-kata denominasi. Denominasi itu artinya dia utang itu dinyatakan dalam mata uang apa? Karena ada utang pemerintah yang bermata uang rupiah, ada yang valuta asing. Valuta asing sejauh ini baru 3 macam kalau di SBN. Tapi kalau yang di loan ada yang bukan 3 ini, tapi kita sebut saja yang 3 utama ini. Yang paling banyak adalah dolar. Sekitar hampir 90% dari seluruh utang pemerintah itu berdenominasi dolar. Bahkan utang terhadap perusahaan Cina pun kebanyakan berdenominasi dolar, bukan yuan. Nah, yang kedua itu euro, yang ketiga yuan. ASBN ada yang bersistem konvensional biasa, ada yang bersistem syariah. Kalau bersistem biasa, itu biasanya disebut dengan SUN, Surat Utang Negara. Nah, sedangkan kalau yang bersyariah disebut SBN Syariah. Tapi ini nanti akan kita buat kajian tersendiri. Perubahan nama-nama istilah itu bisa kembali ya. Jadi pertama pernah dikenal nama utang pemerintah, utang negara, kemudian tadi surat berharga negara, surat berharga saja macam. Tapi sekali ini kita pakai yang terkini. SBN terdiri dari SBN rupiah dan SBN Palas. Dari sisi denominasi, SBN berdenominasi rupiah itu adalah domestik disebutnya. Nah, maksudnya belum tentu SBN rupiah itu dimiliki oleh orang Indonesia atau pihak Indonesia, kan bisa dimiliki asing. Begitu juga dengan SBN berdenominasi dolar, tidak seluruhnya dimiliki orang asing, ada yang dimiliki oleh orang Indonesia. Orang di sini termasuk perusahaan, badan. Kalau menurut informasinya yang Mei tadi itu sebesar 7.347,50 yang SBN, yang 1.000,52 triliun adalah pinjaman. Kajian kali ini ingin memperlihatkan informasi lain tentang utang pemerintah, dan itu juga informasi resmi, bukan karangan saya, bahwa ternyata sisa utang pemerintah itu datanya bukan hanya itu, ada versi lain kira-kira gitu. Nah, itu yang kita mau lihat. Tapi kita kesini dulu. Ini contoh APBN kita yang Juni ya. Jadi kelihatan ini. Ini halaman yang saya kutip, halaman berapa dari edisi Juni. Ini utang 8.353 kutipan tadi. Terdiri dari surat berharga dengan pinjaman ya. Surat berharga dan pinjaman. Surat berharganya ada yang domestik, ada yang palas, ada yang syariahnya kan. Sedangkan yang pinjaman luar negeri, itu ada yang bilateral berarti antar negara, kalau multilateral berarti dengan konsorsium atau lembaga asing ya. Bisa juga dengan komersial bank, jadi ada utang juga dengan bank komersial. Ini contoh untuk kita merefresh kembali kuliah-kuliah kita sebelumnya. Posisi 2023, 2024 dan seterusnya. Yang 2024 adalah masih perakiraan, kan belum berakhir, tadi baru Mei. Saya memperkirakan yang 8.353 nanti jadi 8.850 triliun di akhir tahun nanti. Tapi yang sudah fix adalah 2023 yang sudah lewat. Itu jumlahnya 8.143 triliun. Dari mana saya dapat data ini? Pada waktu APBN kita edisi Januari 2024 itu menginformasikan yang Desember kan? Itu waktu itu disebutnya 8.145, berapa triliun. Tetapi itu belum diaudit. Ternyata ketika diaudit BPK,
Tidak sebesar itu, berkurang 2 triliun. Tapi Anda boleh pakai 8145, boleh pakai 8143. Ini yang biru ini menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Posisi utang akhir tahun 2024 ini baru perakiraan saya. Saya lihat defisit pembiayaan utang di APBN berapa? Kan ada defisit, ada pembiayaan utang. Terus ada satu faktor lagi, ada yang sifatnya falas. Nah, karena saya memperakirakan kurs 31 Desember 2023 yang lalu dengan 31 Desember 2024 itu akan berbeda, akan menimbulkan tambahan utang akibat perubahan kurs. Jadi dengan cara menghitung itu adalah 8.850, belum tentu benar ini, nanti bisa lebih bisa kurang dari itu. Nah, yang mau saya ingin tunjukkan bisa melihat kenaikan dari tahun ke tahun, bukan persen ini. Yang ini menunjukkan tambahan utangnya berapa. Kalau dari 8143 dari 7734 berarti 409 triliun. Jadi tahun 2023 tadi tambahan utang termasuk yang paling kecil tuh, 400. Kalau begitu selama era Pak SBY 10 tahun itu tambahnya berapa? Selama Pak Jokowi dengan ramalan saya ini berapa? Ini tambahannya sekitar berapa? 2.600 dengan 2004 1.300, berarti bertambah 1.300 triliun selama era SBY. Tapi kalau Jokowi, kita lihat aja dari 2014 ke 2024. Itu tambahnya adalah 6.241 triliun. Ini bukan soal sentimen mendukung Pak SBY lalu anti Pak. Enggak, ini kita sebagai belajar ekonomi fakta saja. Utang era SBY tambahannya itu 5 kali lipat dibanding Pak. Nah, itu satu contoh dari data tadi. Lalu kita selalu mendapat informasi utang itu aman karena rasio atas PDB-nya masih terkontrol, termanage di bawah batas yang dibolehkan undang-undang 60%. Itu kan selalu diomongkan, oke itu kita terima dulu. Tetapi kita boleh juga dong membandingkan fakta perubahan rasio dari tahun ke tahun. Nah, faktanya adalah begini, selama era Pak SBY misalnya, terjadi penurunan rasio utang. Selama Pak Jokowi terjadi kenaikan rasio utang. Oh itu kan karena COVID loh, COVID kan 2020. Ini juga sudah naik nih sebelum COVID. Ini contoh menganalisis, tentu ini hanya analisis sekilas. Para pembelajar boleh melakukan analisis yang lebih lanjut. Bisa juga kita melakukan analisis, tadi kan ada posisi utang, kita bandingkan dengan pendapatan negara. Nah ini yang agak jarang dilakukan. Umumnya rasio diambil dari PDB. Padahal PDB itu adalah nilai produksi barang dan jasa, nilai tambahnya ya, selama 1 tahun dari semua komponen negara. Perorangan, ya pemerintah, ya swasta, apa saja kan, namanya PDB. Kalau sederhanakan PDB itu adalah pendapatan nasional. Loh, emang bayar utang pemerintah pakai pendapatan nasional? Jawabnya tidak. Bayar utang pemerintah itu dengan pendapatan negara. Tetapi karena memang analisis cukup lazim memakai rasio atas PDB, ya nggak apa-apa. Nah, tapi boleh dong kita nambahkan analisis. Bukan membatalkan yang rasio PDB, tambahin. Apa yang terjadi? Ternyata utang dibandingkan dengan pendapatan negara mengalami peningkatan yang luar biasa. Nah, di tahun 2024 nanti saya perkirakan di kisaran 315%. Oke, pemerintah akan lebih hati-hati misalnya nanti, bisa jadi 300%. Kebayang nggak kalau saudara-saudara punya utang sifatnya 3 kali lipat dari pendapatan setahun saudara-saudara. Itu artinya baca ini. Ini ada analisis, ada rekomendasi best practices internasional. Ini jelas melampaui. Maka kita lalu melihat juga, bisa juga menganalisis dengan belanja. Jadi gampangannya belanja pemerintah itu berapa, utangnya berapa. Ini rasionya. Uraian ini hanya sekedar ingin mengingatkan bahwa dilihat dari rasio manapun selama era pemerintahan Pak Jokowi, bisa dikatakan memburuk terkait utang. Mau rasio atas PDB, mau tambahan utangnya, mau rasio utang atas pendapatan, mau rasio utang atas belanja, dan ini lazim semua. Itu memburuk. Ya aman, tapi meningkat. Artinya mengarah ke tingkat keamanannya merendah. Kira-kira begitu toh kalau Pak. Nah saya kasih ini, kalau dari pendapatan udah tidak aman. Lalu kalau misalnya pakai belanja juga enggak. Tadi dapat 8.143 triliun untuk akhir tahun 2023 maupun 8.353 untuk akhir Mei. Itu definisinya tadi sudah kelihatan ya. Utang pemerintah yang terdiri dari surat berharga negara dengan pinjaman. SBN saya ulangi adalah surat utang yang dipegang orang, pihak lain, sedangkan pinjaman itu berarti pemerintah melakukan transaksi utang piutang dengan pihak lain kan? Begitu. Apakah
Per definisi utang pemerintah itu nggak hanya itu sebenarnya. Misal kita mencatat 31 Desember 2020. Pada saat buku ditutup itu ternyata pemerintah masih belum membayar pihak A terkait pekerjaannya. Bisa belum membayar pensiunan. Maksudnya terutang karena masih ada. Dan itu banyak. Itu dihitung namanya kewajiban. Definisi utang pertama tadi benar-benar utang surat dan utang transaksi kan. Surat lah semuanya. Sekarang pemerintah tuh ternyata punya banyak kewajiban juga kan. Ada barang yang sudah diterima belum dibayar, ada yang sudah dikerjakan proyek oleh apa belum dibayar, itu kan utang. Tapi tidak masuk definisi yang tadi. Nah, definisinya adalah kewajiban. Semua yang belajar akuntansi cenderung mengartikan bahwa yang namanya kewajiban itu ya sama dengan utang. Dapatnya di mana? Neraca. Perusahaan buat neraca. Apakah pemerintah buat neraca? Buat. Dan diwajibkan oleh undang-undang. Diwajibkan oleh undang-undang bahwa pemerintah itu harus melaporkan keuangannya. Sampai akhir tahun, sampai 31 Desember, 1 Januari 31 Desember, disusun 1 Januari sampai 31 Maret maksimal. Nah, namanya laporan keuangan pemerintah pusat LKPP. Diserahkan kepada BPK untuk diaudit, diperiksa. BPK diberi waktu paling lambat 2 bulan harus mengumumkan hasil pemeriksaannya. Disampaikan kepada DPR dan juga kepada pemerintah lagi. DPR membahasnya, tapi sekedar formalitas sebenarnya, lalu nanti ditetapkan dengan undang-undang. Nah, ke publik bagaimana? Menurut aturannya, publik harus tahu. Jadi ibu bapak saudara-saudara ini berhak tahu LKPP. Sayangnya hak itu jarang dipakai. Apakah dipenuhi? Itu berarti dari sisi pemerintah dan BPK kewajiban, benar nggak? Tapi silakan googling, berita-berita tentang itu tidak banyak, benar nggak? Memang diunggah di lamannya BPK dengan lamannya Kementerian Keuangan, LKPP itu. Biasanya jeda 1 atau 2 minggu dari ketika diserahkan ke DPR. Tapi nanti saudara-saudara akan tahu bahwa tidak mudah Anda untuk mencari tahu LKPP. Tapi nggak apa-apa, saya anggap aja sudah dipenuhi kewajiban. Tapi tidak ada rilis, tidak apa yang meluas. Di dalam sana, di dalam LKPP itu ada neraca. Nah, neraca itu gambaran tentang aset, kewajiban, ekuitas kan begitu. Kewajiban ditambah ekuitas itu sama dengan aset. Itu rumus akuntansi biasa. Digambarkan begitu. Prinsipnya kewajiban dia utang artinya. Nah, nilai kewajiban per 31 Desember menurut dokumen itu adalah 9.536,68 triliun. Saya bulatkan ya, 9.537 triliun. Nah, tadi kita ingat-ingat tadi, pada saat itu yang dilaporkan oleh APBN kita adalah 8.143. Selisih kira-kira 1.400 kan? Sayangnya kita tidak bisa membandingkan yang 31 Mei, karena LKPP belum ada. Nah, tapi sudah dapat nih kerangka berpikirnya.